Selamat siang TVRI Jogja semuanya. Satu lagu dari Yumi, Inikah Cinta. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran saat jumpa. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh memesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa getaran saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Getaran itu masih ada, dan ku pandangi wajahnya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa getaran saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa getaran saat jumpa dengan dirinya. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia, dan hari ini juga merasakan cinta. Seperti tadi satu lagu yang sudah dibawakan pertama kali oleh teman-teman Nevis Band yang sudah membuka ranah publik kali ini dengan Inikah Cinta. Nah, ini dari bentuk cinta kita kepada Anda pemirsa, terutama untuk yang benar-benar care dengan yang namanya kesehatan. Ini kita akan bahas banyak hal di sini. Nah, tema yang akan kita bahas tentunya dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak jauh-jauh dari jantung. Jadi sayangi jantungku, sayangi jantungmu, dan jantung mereka. Berarti banyak ya, nggak cuma kita aja tapi mereka juga. Ya, kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung, sebelum pandemi COVID-19, kita tahu bahwa penyakit jantung ini merupakan salah satu faktor penyebab kematian tertinggi di dunia dan juga di Indonesia. Jadi WHO sendiri menyebutkan bahwa di sini ada data yang saya baca, 17,8 juta kematian atau 1 dari 3 kematian yang ada di dunia setiap tahunnya itu ternyata disebabkan oleh penyakit jantung. Di Indonesia sendiri seperti apa ya? Nah, kalau di Indonesia sendiri penyakit jantung ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi, sehingga
Seluruh masyarakat perlu ambil peran, tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya para dokter, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi semuanya. Termasuk juga kebijakan harus dibuat supaya ya semuanya bisa merasakan gitu ya, gimana nanti ke depannya untuk investasi kesehatan yang kita inginkan selama ini. Pengen dong harapan hidupnya tinggi. Baik, hari ini di studio sudah hadir 2 narasumber. Saya siap berbincang dengan beliau-beliau. Yang pertama, beliau adalah yang ahlinya dalam hal klinis terkait dengan penyakit jantung, pembuluh darah, dan lain-lain. Nanti tanyanya ke beliau. Saya akan sapa terlebih dahulu yang pertama. Beliau adalah Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah anggota PERKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiologi Indonesia. Ya. Dan ini bagian pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat. Dan kesejahteraan anggota. Waduh, kalau di bawah beliau semua anggota sejahtera. Apa kabar Dokter Gagah? Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini di sela-sela kesibukan beliau yang on call 24 jam. Benar ya, Dok? Ya. Kemudian satu lagi, ibu kita yang selalu aware, selalu juga mendampingi masyarakat, tidak pernah bosan-bosan memberikan sosialisasi begitu ya terkait dengan kesehatan. Ada Ibu Tustiani SH, beliau dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Tusti? Baik, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung dengan kami juga. Ini Bu Tusti hari ini berapa acara Bu? Banyak ini nih kayaknya. Baru yang ketiga. Baru yang ketiga? Baru yang ketiga, berarti akan banyak lagi yang lain ya. Matur nuwun sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ngomongin masalah jantung nih Bu. Oke. Sering jantungan nggak Bu saat kedatangan teman-teman pada curhat gitu? Jantungan itu kalau nggak punya uang itu Oh gitu. jantungan. Iya. Gitu ya. Sering ini nggak namanya juga sebagai wakil rakyat ya, sering kan dapat masukan-masukan gitu dari masyarakat. Kalau menurut Bu Tusti sendiri terkait dengan penyakit jantung, masyarakat ini sudah mulai aware belum sih Bu? Begini sebenarnya itu masyarakat itu kadang-kadang mereka itu tahu, tapi pura-pura nggak tahu gitu loh. Oh gitu. Artinya begini, sudah dikatain kalau merokok itu menyebabkan bagian dari kita kena jantung ya, tetapi mereka tetap aja merokok. Kemudian merokoknya itu tidak empan-papan, tidak disediakan tempat smoking room pun mereka itu tetap aja sama temennya. Kalau misalnya ada satpam yang lagi nyamperin gitu ya baru pindah. Kalau enggak gitu. ya kita enjoy aja. Kemudian yang kedua, kadang-kadang masyarakat itu atau mungkin teman-teman kita ya di kantor atau di mana, mungkin kalau dokter kan enggak lah, dokter itu tetap harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan. Kadang-kadang masyarakat umum itu misalnya di dalam ruangan, kemudian itu di dalam rokok, di dalam ruangan ber-AC itu kadang-kadang mereka juga enjoy aja. Nah ini nih, makanya kenapa temanya sama ya, selamatkan jantungku, sayangi jantungku, jantungmu dan jantung mereka. Artinya mereka yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke baik, artinya belum terlalu begitu sadar ya, begitu Bu Tusti ya? Pura-pura nggak tahu. Gitu. Nah ini kalau berbicara mengenai penyakit jantung Dok, kabar buruknya adalah ini salah satu pembunuh nomor 1. Tapi kabar baiknya katanya Dok, bisa dicegah, benar nggak? Ya, tepat sekali. Sangat bisa dicegah. Oke, gimana caranya tuh? Caranya ya menghindari faktor resiko. Faktor resiko itu adalah beberapa faktor atau hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung tersebut. Yang pertama Dok? Tadi sudah disebut tadi, rokok. Oke. Ya, itu jelas itu. Di bungkusnya aja ada tulisannya. Yang kedua adalah penyakit gula atau diabetes. Oke. Yang ketiga adalah penyakit darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat adalah tingginya kadar kolesterol tubuh, penyakit yang kita sebut dengan dislipidemia. Wow, keren ya namanya ya, tapi itu kolesterol ya Dok? Ya, kolesterolnya tinggi. Oke. Itu karena apa? Karena gaya hidup kita, karena pola makan kita, atau karena apa? Ya, sebenarnya penyakit jantung ini, ya manusia itu kan punya harapan hidup seperti yang disampaikan di depan tadi. Harapan hidupnya itu bisa 60, 80, 90 tahun, 150, kita nggak tahu. Tapi by produknya begitu. Nah, untuk mencapai harapan hidup tertinggi, itu kita terhalang dengan namanya degenerasi tubuh. Jadi kerusakan sel-sel, kerusakan tubuh kita sendiri. Nah, salah satunya kerusakan di pembuluh darah dan jantung. Maka memang usia ini akan sangat mempengaruhi kejadian penyakit jantung. Seiring dengan bertambahnya usia, maka resiko penyakit jantung akan meningkat. Nah, usaha kita adalah ya terjadinya nanti-nantilah.
Oke. Jangan waktu masih prima-primanya, masih bekerja umur 40, 50, anak masih muda-muda, belum dinikahkan, serangan jantung meninggal. Nantilah kalau anak-anak sudah mentas semua kalau bahasa Jawa. Kalau bisa juga jangan kena juga kali, Dok. Iya. Nah, itu. Tapi dokter pernah menemukan di usia-usia yang relatif masih muda dia sudah kena serangan jantung? Iya, ya yang merokok itu, merokok dari SD, itu di usia 20-an. Sudah mulai? Sudah mulai ada yang serangan jantung bahkan meninggal. Oh, oke. Tapi biasanya kalau yang usianya muda itu karena rokok. Kalau yang usianya tengah-tengah itu biasanya karena gaya hidup. Tengah-tengah itu usia berapa, Dok? Ya 40, 50 gitu. Tapi kalau yang di atas 60 tahun ya itu biasanya ya karena usianya memang. Karena gitu. sudah menurun ya performanya lah istilahnya. Ya, dan sel-sel tidak kita. rajin olahraga. Oh, Sehingga kerusakan tubuhnya lebih cepat dibanding orang-orang yang gaya hidupnya sehat, rajin olahraga, dia bisa mencapai harapan hidup lebih panjang. Oke, dan itu cita-cita saya, pengen jadi manula. Loh, benar kan? Berarti kan harapan hidupnya pengen tinggi gitu ya. Oke, baik. Saya ke Bu Tusti dulu. Bu Tusti, kalau berkaitan dengan fungsinya dari DPRD, ini ada regulasi, kemudian ada anggaran dan pengawasan. Ada nggak sih Bu regulasi yang khusus konsen terhadap penanggulangan penyakit jantung? Kalau yang terkhusus untuk itu memang belum ada. Belum ada. Tetapi yang nerempet-nerempet kaitan untuk bagaimana masyarakat itu biar aware terhadap penyakit ini itu ada. Artinya kita memang datang ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi. Kemudian selain sosialisasi itu sebelum sosialisasi nanti dimulai dengan mendeteksi penyakit yang tidak menular tadi dari mulai kolesterol, kemudian cek darah, ditensi seperti itu kalau di masyarakat. Artinya walaupun memang belum ada yang terkhusus untuk ini ada aturan Perda nomor sekian terkait dengan penanggulangan penyakit tidak menular itu memang belum ada. Oke, jadi upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh Dewan dan juga teman-teman tenaga kesehatan selain sosialisasi ke masyarakat apalagi? Ya memberikan bimbingan teknis kepada teman-teman yang tenaga kesehatan di bawah, artinya itu tenaga kesehatan di bawah itu kader ya. Itu loh. Oke. Itu kader kan, ini kan tidak harus dia punya background kesehatan ya. Kadang masyarakat pun bisa ya, Dok ya. Bisa. Artinya bisa mereka belajar lewat Google ya, Dok ya, atau mungkin gimana, Dok? dari ahli-ahlinya itu. Jadi kalau saya bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia, kita ada klub jantung sehatnya. Nah itu ya nanti akan edukasi dan melakukan screening kesehatan di wilayah-wilayah tersebut. Oke. Karena tadi kan sakit jantung. Ya. Sakit jantung itu belum tentu meninggal loh. Iya. Ya, meninggalnya itu kalau serangan jantung, yaitu ketika suplai darah yang memberi makan jantung tersumbat total. Oke. Nah, kalau belum tersumbat total, itu kita bisa atasi loh, sumbatannya tinggal dibuka. Nah, Caranya? dengan diperiksakan, kemudian ada istilahnya dipasang ring, stand. Nah, itu untuk mencegah yang tadinya tersumbat total, kita buka, alirannya lancar lagi, minum obat rutin, tidak terjadi serangan jantung. Nah, kalau sudah terjadi serangan jantung, ya tinggal tunggu ini beruntung atau tidak. Kalau beruntung ya hidup, tapi dengan komplikasi lemah jantung. Tapi kalau dia tidak beruntung ya meninggal. Gitu. Nah, sehingga di sini titik pentingnya adalah pencegahan, deteksi dini. Kapan kita itu ada gejala, ini gejala jantung atau bukan? Jangan tunggu serangan jantung. Gitu. Nah, ini kadang-kadang gejala-gejala ini yang sering disepelekan, Dok. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan ke pemirsa? Artinya gejala jantung yang kita bisa tahu tanpa kita harus periksa. Ini gejala awal misalnya. Ya, tepat sekali kalau dibilang disepelekan ya. Benar ya? Iya. Contohnya? Iya, jadi begini. Bagaimana kalau saya umpamakan ini, kita lagi jalan, jogging lah, atau jalan cepat, atau pergi ke masjid, pergi bekerja. Jalan agak cepat, wih, kok dada saya nggak enak ya ini? Apa yang akan kita lakukan? Istirahat, nggak mungkin kita lanjutkan. Nah, ketika istirahat, seperti itu langsung tidak ada keluhan lagi. Apa ya ke dokter? Iya. Nggak langsung biasanya. Wong sudah sembuh kok, paling cuma kecapean saja. Ini cuma masuk angin saja. Nggak perlu ke dokter lah, wong istirahat sembuh. Padahal itu gejala paling awal. Nah, sehingga nanti seperti itu akhirnya tiba-tiba sudah tersumbat total. Kok sama ya? Tapi ini nggak hilang-hilang. Biasanya dikeroi sembuh. Sekarang dikeroi, meninggal di rumah, disebutnya angin duduk. Padahal sebenarnya itu jantung ya? Iya.
Tuh, Bu Tusi sering menemukan itu juga nggak saat sosialisasi ke masyarakat? Ya kayak gitu, karena masyarakat itu ya tadi kalau belum brek gitu loh. Oke. Sakit belum brek, belum dia nggak bisa ngapa-ngapain itu belum dikatakan sakit. Oke. Gitu. Artinya ya mereka itu sakitnya itu kalau sudah nggak bisa kemana-mana, Baru terus opiak ya, itu Bu, ya? baru dibawa ambulan ke rumah sakit. Tapi kalau belum ya aku nggak apa-apa kok Bu ini. Berarti ini harus ada upaya lebih ya dari Iya, Dinas Kesehatan dan juga dari Komisi D ya Iya. yang untuk mensupport. Apa Bu yang ingin disampaikan mungkin ke Dinas Kesehatan supaya Ya. masyarakat semakin aware gitu? Artinya begini, kita lebih banyak untuk bagaimana kita memberikan apa ya pendekatan lewat teman-teman tenaga yang ada di bawah. Itu tenaganya relawan loh, tidak iya? bayaran loh itu. Oh ya. Kader kesehatan itu. Oh oke. Itu Bisa artinya dipikirkan nih monggo, berarti Bu nanti ya. biar kerjasama dengan puskesmas, kemudian puskesmas itu melakukan pendampingan kepada kader-kader kesehatan yang ada di bawah. Oke. Seperti oke. itu. Nah kalau sekarang masyarakat ini kan yang sering dokter nanti katakan udahlah istirahat selesai sembuh gitu ya. Padahal sebenarnya perlu untuk diperiksakan, sekedar kontrol aja ya dok ya. Iya. Nah itu apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kadang-kadang takut loh Bu ke vaskes, Iya. takut didiagnosa macam-macam. Ini sekarang itu kan di daerah istimewa Yogyakarta itu kan sudah tercover untuk biaya kesehatan bagi masyarakat itu Oke. 97% penduduk DIY itu sudah tercover dalam JKN atau Kartu Indonesia Sehat. Baik itu yang mandiri maupun yang berbayar, yang dibayar oleh pemerintah, iur Oke. oleh pemerintah. Oke. Nah, ini kepada masyarakat, masyarakat DIY Ya. untuk bagaimana penjenengan itu bisa menggunakan fasilitas itu. Oke. Pertama, fasilitas itu kalau tidak digunakan, KIS itu tidak digunakan. Yang tidak mandiri, artinya yang dari pemerintah, Ya. selama 6 bulan dia akan hangus. Nah ini terkait dengan KIS dulu nih Bu. Nah. Kalau misalnya kita belum punya, kan ada yang mengatakan KIS ini khusus untuk warga yang nuwun sewu kurang beruntung Iya, begitu ya. Apakah benar untuk warga yang hanya kurang beruntung? Jadi kalau mau bikin KIS harus ada surat dari keterangan dari RT, dari RW gitu bahwa ini keluarga kurang beruntung akhirnya dapat KIS gitu. Iya, kan sudah terjawab 97% tidak ya. daerah istimewa Yogyakarta itu penduduknya sudah tercover dalam JKN, sudah terfasilitasi. Oke. Cuma masyarakat itu aware apa tidak, Oke. gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang non aktif. Ya. Ternyata setelah diselidiki itu tidak pernah periksa ke vaskes kesehatan yang paling bawah di puskesmas. Oke. Padahal sekarang itu untuk mengecek kita itu terdaftar menjadi Anggota KIS? atau tidak itu kan cukup membawa KTP, KTP. ke puskesmas. Dan itu kurang dari 6 bulan ya. Iya, harusnya sebelum 6 bulan itu harus kita periksa diri ke puskesmas. Supaya tercatat di situ, oh ini aktif Oh ini nih. aktif, oh ini masih jadi anggota. Kalau tidak, Oke. nah kita dari nol lagi Ya, untuk mengurus ke kabupaten. Ya. Karena itu kan sifatnya hanya apa ya? Enak kok sekarang tidak perlu memakai surat tidak mampu dari kalurahan. Cukup membawa KTP dan KK yang sudah difotokopi, kemudian dimasukkan ke dinas sosial. Nah itu mudah-mudahan tercover. Oke, baik. Dan itu bisa digunakan untuk memeriksakan diri sekedar kontrol ya Bu ya? Iya. Nanti kan misalnya harus ada rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi, itu nanti bisa gratis kok itu. Yang penting sesuai dengan kelasnya. Oke, baik. Jadi supaya secara dini bisa diketahui gitu ya. Iya. Oke, baik Dok. Jadi data yang ada di sini yang tadi saya baca, takutnya nih ini yang tercatat aja. yang Iya. tidak tercatat kita nggak ngerti berapa. Ya ini seperti gunung es. Kalau di Indonesia ya, khususnya Jogja itu gunung es betul. Jadi ya rata-rata kan kalau saya penyuluhan ke daerah itu ya, mesti pertanyaannya diulang-ulang. Apa Apa tuh? bedanya angin duduk dan serangan jantung? Padahal itu hal yang sama. Jadi angin duduk itu dideskripsikan oleh masyarakat itu biasa sakit yang biasanya dikeroi enak masuk angin gitu ya. Ini kok tidak dikeroi, terus setelah dikeroi pasiennya tertidur. Oke. Dikiranya Tidur. nyaman gitu Iya, ya. iya. Nggak bangun lagi. Karena bablas ya. Iya. Atau habis itu duduk. Terus tidak bangun lagi. Nah, yang kedua di kamar mandi. Jadi pemicunya itu aktivitas fisik. Kita kan masih banyak di daerah itu pakai gayung. Betul. Nah, gayung itu butuh tenaga. Oke. Beda dengan shower. Oke. Nah, dengan gayung itu tenaganya cukup besar yang digunakan. Kalau memang ada penyempitan di sini, apalagi tersumbat total, bisa serangan jantung. Nah, ketika serangan jantung di dalam kamar mandi yang dikunci, Siapa yang tahu? Iya. ketika didobrak sudah tidak bernyawa.
dikiranya kepalanya terbentur lah atau apalah, atau jatuh karena vertigo lah dan segala macam ya. Atau stroke ya. Ya. Nah, tidak dilaporkan sebagai serangan jantung. Padahal itu kemungkinan besar serangan jantung. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter. Ini menarik sekali karena masyarakat juga harus paham dan harus tahu banyak terkait dengan informasi ini supaya tidak salah kaprah gitu ya. Baik, kita akan segera kembali pastinya, tetaplah bersama kami. Ada satu lagu dari Nevis Band, kali ini akan satu lagu, ini judulnya adalah Cantik. Bukan ya? Oh cantik, makasih ya. Tetap bersama kami akan segera kembali tentunya dalam ranah publik. Satu lagu dari Kahitna, Cantik. Oh cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diriku. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Oh, ingin ku berjalan menyusuri cinta yang abadi untuk selamanya. Hey, ya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Ya, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Ya, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Baik, kita kembali lagi tentunya dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Temanya adalah masih mengenai sayangi jantungku, sayangi jantungmu, dan jantung mereka. Nah, tadi sudah banyak hal disampaikan oleh dokter dan juga tadi ada beberapa
kebijakan plus juga ternyata sosialisasi yang nggak pernah putus-putusnya dari Dewan dan juga Dinas Kesehatan. Nah sekarang nih saya sebelum ke pertanyaan Bu Tusti, nanti akan ada satu pertanyaan yang saya lemparkan ke Bu Tusti untuk Bu Tusti tanya ke dokter. Jadi nge-hostnya berdua sama Bu Tusti. Baik, dokter, kalau tadi sudah ada gejalanya ya, paling ringan adalah kalau kita ngos-ngosan nih, jalan agak cepet dikit ngos-ngosan itu harus waspada. Nyeri. Oh nyeri, sorry Ya, nyeri ya. Rasa tidak nyaman. Itu di mana, di dada? Ya di daerah dada. Oh oke. Ya bisa sangat berat, Oke. bisa ringan, tapi pemicunya adalah aktivitas. Aktivitas Ya, yang yang membutuhkan membutuhkan tenaga tenaga. otot. Jadi Oke. misalnya tadi saya contohkan gayung atau berjalan, naik tangga. Jadi ada yang meningkat, aktivitasnya meningkat gitu. Nah, begitu aktivitasnya turun, denyut jantung juga ikut turun, hilang sendiri. Oke, dan itu dianggap sepele karena istirahat aja selesai gitu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya penyebab sakit jantung. Ini kan nggak ujuk-ujuk ya, Dok? Ya, Apa saja sih? Kalau tadi pola makan, ya, rokok, ya, obes masuk nggak? ya. Kalau obes kan ada masalah nanti di kolesterol juga ya. Jadi Oh, obes oke. itu kan karena lemak ya. Nah lemak nanti metabolismenya lemak, kolesterol ya di sekitar itu saja lah. Nah itu juga jadi faktor risiko. Tapi Oke. yang utamanya kolesterolnya. Oke, nah sekarang kalau misalnya nih ada orang tua dia kena penyakit jantung, kemudian nurun nggak ke anak dan cucunya nanti? Tidak selalu. Tidak selalu. Ya. Jadi yang menurun jika kejadiannya itu dini. Dini itu artinya di usia muda orang tuanya. Misal, Misalnya kakeknya kena serangan jantung. kakeknya kena serangan jantung di bawah usia 40 tahun. Ibunya kena serangan jantung di bawah usia 50 tahun. Oke. Nah itu kemungkinan ada faktor genetik yang bisa membuat anak-anaknya lebih dini juga untuk serangan jantung. Oke. Seperti itu. Jadi gennya kebawa gitu ya. Ya. Tapi bisa dicegah nggak itu? Kan kasihan ya, kita kan kepengen untuk sehat gitu. Bisa dicegah dengan apa? Ya dengan olahraga, dengan gaya hidup sehat, makan teratur, dan dia harus lebih disiplin lagi. Karena orang tuanya bawa gen itu. Disiplin dalam hal? Menjaga pola hidup sehat. Sekarang kan anak muda pada banyakan mager, Dok. Ya itu yang tidak sehat. Tapi bener nggak? Iya betul sekali. Apa-apa kan tinggal klik datang, Iya. tinggal klik dijemput gitu. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih? Sekarang misalnya udah tahu nih kondisinya ternyata kekurangan aktivitas fisik bisa menyebabkan penyakit jantung, obesitas salah satunya, kolesterol apalagi. Nah, aktivitas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di yang sekarang sedang menyaksikan kita nih? Yang paling ringan aja deh. Ya, yang paling ringan yuk bergerak. Oke. Ya bergerak, jadi tidak diam di tempat. Bergeraknya itu rekomendasi dari WHO ya, itu dalam 1 minggu itu paling tidak 150 menit atau ya 30 menit berjalan kaki. Oke, jalan kaki ya ini ya. Jalan kaki aja Oke. 30 menit per hari, boleh bolos 2 hari dalam seminggu. Oh, boleh cheating ya? Ya. Oh. Nah itu untuk aerobiknya. Nah terus seminggu 2 kali untuk latihan ototnya. Ngapain aja tuh? Yang Ya. ringan aja lah, nggak usah ke gym lah. Angkat aqua. Galon. Kalau Jangan galon kebesaran putus nih. Kegedean. atau hanya berdiri jongkok, berdiri squat jump. Oh, oke. Iya, iya. Ya gerakan-gerakan seperti itu. Apalagi tambah dengan usia kan resiko cedera. Nggak usah muluk-muluk, itu saja. Oke. Oke. Kegiatan ngepel, nyapu itu? Itu masuk nggak, Dok? Bisa masuk asal ritmik. Jadi artinya tidak berhenti. Oh. Ya, tapi kalau ngepel ngapu kan ya nanti berhenti, istirahat, berhenti. Nah, itu tidak. Jadi yang dilakukan, yang diharapkan olahraga itu adalah yang terus-menerus selama durasi tersebut. Oh, oke, Dan baik. ada ritmenya. Jadi kan kalau jalan kan ya. Ritme ya. Nah, Ini nyapunya setengah hektar halamannya, Dok. nah ya itu sehat itu. Sehat ya? Oke, Iya. saya ke Bu Tusti dulu. Bu Tusti, selama ini terjun ke lapangan, ke masyarakat, sosialisasi, atau datang ke fasilitas kesehatan gitu. Iya. Fasilitas yang sudah ada di rumah sakit, di puskesmas, menurut Bu Tusti gimana? Sudah cukupkah atau ada yang perlu ditambah, Bu? Artinya kalau pengamatan saya ya kalau di puskesmas itu memang sudah lengkap lah. Cuma masyarakat ini kita itu titik beratnya kepada masyarakat untuk masyarakat itu aware terhadap dirinya sendiri Oke. gitu. Tapi saya punya pertanyaan Oh loh. iya, monggo. Ada yang Boleh, mewakili Dokter. masyarakat sama Oh boleh, pemirsa monggo. loh ini. Monggo. Jadi ini sudah ada beberapa warga masyarakat yang curhat sama Bu Tusti. Monggo Bu Tusti bisa disampaikan ke dokter. Iya. Ini gini, Dok, misalnya ada
saudara kita atau keluarga kita yang kena serangan jantung itu untuk treatment pertama itu bagaimana? Karena kan sebagai orang dekat keluarga itu kan paling paling pertama untuk penanganannya itu sebelum kita bawa ke rumah sakit gitu. Gimana dok? Kebetulan ini keluarga nggak ada yang background dokter gitu misalnya. Gimana dok? Baik, jadi serangan jantung itu ngeri ya, karena ya 1 dari 4 bisa langsung meninggal saat itu juga. Nah, kenapa begitu? Karena otot jantung itu adalah otot yang selalu bekerja, tidak pernah berhenti. Denyut terus, berdenyut terus. Kalau berhenti, ya orangnya mati. Meninggal gitu. Nah, sehingga dia akan butuh pasokan darah terus-menerus dari namanya pembuluh darah arteri koroner. Namanya itu pembuluh darah yang memberi makan si jantung tersebut, otot jantung tersebut. Nah, kalau serangan jantung tuh pembuluh darahnya itu, selangnya itu yang memberi makan si otot itu tertutup. Darah tidak bisa lewat. Setiap 10 menit ada sel yang mati ototnya. Makin banyak otot yang mati, dia sudah nggak bisa lagi memompa. Ya, itu meninggal. Nah, jadi ada baku emas, ada jam emasnya, yaitu kalau 3 sampai 4 jam itu harus segera ditangani. 3 sampai 4 jam ya? Ya, kalau bisa ya 10 menit tadi langsung gitu. Rumah sakit. Nah, cuma kan ada perjalanan, rumah sakitnya di mana, puskesmasnya di mana. Nah, paling ideal adalah langsung dibawa ke rumah sakit yang besar lah sekalian. Oh gitu. Ya, sehingga dia bisa melakukan tindakan kateterisasi. Ya, karena obat utamanya itu adalah yang tersumbat tadi langsung dibuka. Nah, kalau masih di jam emas, itu nggak perlu pakai ring, nggak perlu pakai kateterisasi. Pakai obat saja mungkin masih bisa. Tapi membuka pembuluh darah itu tadi, sumbatannya. Ya. Tapi kalau sudah lewat itu, kemungkinannya pakai obat banyak gagalnya. Jadi harus ke tindakan yang pakai kateterisasi tadi, pakai ring tadi. Ya. Nah, itu usaha untuk menyelamatkan. Ya. Nah, makanya kalau nunggu serangan jantung ngeri. Cegah sebelum terjadi serangan jantung. Gitu. Caranya mencegah ya kontrol minimal 6 bulan sekali ke puskesmas. Ya. Deteksi faktor resikonya tadi sudah saya sebut, rokok ya berhenti rokok. Ya toh, kolesterol dicek. Ya toh, kalau kolesterolnya tinggi, minum obat kolesterol, terus kemudian atur pola makan. Tekanan darah tinggi ketahuan waktu cek. Kurangi garam, olahraga, minum obat penurun tekanan darah. Kemudian tadi apa? Gula. Wah, itu ibunya penyakit itu. Penyakit gula itu. Induknya semua penyakit ya. Kalau sudah kena gula, tidak dikontrol gulanya, mata, otak, ginjal semuanya bisa kena. Berapi lah kalau sudah kena gula. Nah, tapi kalau gulanya itu bisa dikontrol dengan minum obat atau disuntik insulin, nah itu seperti orang normal. Jadi dia bisa ngapa-ngapain, beraktivitas seperti orang biasa, ya. Dan resiko penyakitnya juga rendah. Gitu. Jadi deteksi dininya itu loh. Seperti yang disampaikan tadi, kesadaran masyarakat untuk ngecek kan 6 bulan sekali sudah cukup bagus itu sebenarnya. Dan itu waktu yang pas untuk mengaktifkan KIS yang kita punya. Supaya tidak mulai dari awal. Artinya kita nggak boleh ngambil tindakan yang gegabah ya dok. Semuanya tetap harus ke pelayanan kesehatan ya. Secepat mungkin dibawa ke sana. Itu pertolongan pertamanya. Nah, beberapa kasus tidak sempat, jadi berhenti jantungnya. Maka pertolongan pertamanya adalah pijat jantung luar. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang awam dengan pelatihan bantuan hidup dasar. Jadi hanya dipijat aja. Itu di mana dokter mijetnya? Di tengah. Di sini? Di tengah ini, supaya rusuknya tidak patah. Di dadanya itu? Persis di tengah. Jadi misalnya ya dok, ini saya tetap harus nanya nih, karena ini mau disampaikan ke masyarakat ini dok. Siap. Ada keluarga yang mendadak kena serangan jantung kan, misalnya jatuh, kan otomatis langsung ditolong, dibawa ke tempat tidur atau sambil nunggu ambulan dok itu? Iya, kalau nggak bisa dibangunkan harus dipijat, itu berhenti jantungnya. Yang ininya? Iya, non-stop. Dipijatnya itu begini-begini? Iya. Ya, pokoknya dipijat. Kalau orang awam yang belum terlatih, pijat aja. Nggak sadar dibangunkan nggak bisa, pijat aja sambil berjalan. Jadi pengalaman saya tahun lalu, anak saya kan alergi. Alergi berhenti jantungnya. Jantungnya berhenti. Itu dari sejak saya temukan sampai saya bawa waktu itu ke Rumah Sakit Harjo Lukito,
Saya pijat non-stop. Di sini di dadanya. Termasuk di dalam mobil saya pijat. Selamat, tidak ada sequelae atau kerusakan. Jadi caranya begitu. Jadi biar jantungnya itu dia berhenti kerja karena sakit. Kita bantu dari luar, kita gantikan tugas si jantung untuk memompa. Itu tujuannya pijat itu. Kalau tidak respon, pucat, putih itu, apalagi udah kebiruan itu harus segera dipijat. Kalau itu didiamkan saja selama perjalanan, sudah dipastikan sampai rumah sakit meninggal. Kemungkinan besar meninggal. Berarti Bu Tusti ini kader-kader harus tahu ya. Bisa nggak Bu, aku mengajukan proposal gitu untuk Dewan gitu. Pelatihan untuk kader-kader gitu ya. Iya, ini memang kayaknya harus gitu ya. Karena masyarakat itu kadang-kadang juga menemui kayak gitu loh. Terus kalau misalnya yang ditanyain saya kan saya nggak bisa jawab dong. Iya. Kan harus bawa ahlinya untuk bagaimana masyarakat itu diberikan semacam pelatihan untuk pertolongan pertama pada serangan jantung. Gitu ya Dok ya. Iya. Itu artinya kan harus yang sederhana dulu. Kemarin saya pernah melihat teman saya itu kena serangan jantung tapi masih dia bisa ngomong. Dia bisa ngomong, terus dia nyari tusuk gigi. Jadi ininya ini biar dia bisa bersin gitu Dok. Iya, tapi saya kan nggak tahu. Terus ininya kan sakit, terus suruh mijit yang belakang sini. Nah, Itu bopong aja ke rumah sakit. dia nggak mau Dok. Nah itu yang jadi masalah. Makin ditunda, Malah berantem. makin banyak berantem. yang susah. Oke, jadi ini kembali lagi ya ke kesadaran masyarakatnya ya. Iya. Baik. Nah, ini berarti PR juga nih Bu untuk Dewan dan juga teman-teman Dinas Kesehatan ya untuk memperbanyak kader supaya lebih paham lagi untuk penolongan pertama kali ya Bu ya. Ya minimal masyarakat tahu lah pertolongan pertamanya itu harus bagaimana. Harus seperti apa? Ini kan saya sudah dapat ilmu satu. Oke. Berarti besok bisa nih ada pelatihan khusus untuk para kader gitu ya. Iya. Untuk menyampaikan informasi. Kader biar disampaikan kepada warga masyarakat. Betul. Tapi pelatihan seperti itu sudah ada belum Bu untuk para kader? Saya belum pernah tahu. Wah, ini nih harus segera nih proposalnya ke Bu Tusti nih kayaknya. Bukan seperti itu, nanti ke Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan ya. Tapi kalau untuk ini kan fungsinya 3 nih ya Bu ya. Tadi mengenai regulasi, kemudian budgeting dan juga pengawasan. Iya. Ini untuk masalah budgeting sendiri seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada jadi gini, masyarakat. sebenarnya itu kalau untuk anggaran itu artinya memadai lah. Cuma saya menyadari bahwa teman-teman Dinas Kesehatan itu kekurangan sumber daya manusia. Jadi misalnya ada uang tetapi itu tidak bisa untuk program kemasyarakatan itu kan butuh sumber daya manusia yang harus bagaimana kita itu meng-create supaya program itu bisa berjalan dengan baik, kemudian dihitung jadwalnya. Jadwalnya bisa, tapi sumber daya manusianya yang nggak ada. Itu. Karena kadang-kadang teman-teman itu kan terbatas. Kemudian di tahun ini kan teman-teman provinsi itu sudah tidak bisa merekrut tenaga bantu atau outsourcing yang memang di bidangnya, kompetensi di bidangnya gitu. Jadi sudah kesehatan gitu. Iya, yang backgroundnya kesehatan. Karena ini ada aturan baru bahwa besok di negara kita itu hanya ada 2 pegawai, pegawai negeri sipil sama P3K. Jadi tidak ada pegawai yang lainnya. Baik, jadi ini satu regulasi yang dilema ya Bu ya? Iya, di sisi lain kita membutuhkan, tetapi di sisi lain memang pemerintah sudah tidak boleh untuk merekrut tenaga bantu untuk di bidang itu. Jadi yang saat ini kira-kira bisa dilakukan adalah hanya dengan memperbanyak kader di masyarakat atau seperti apa kalau menurut Bu Tusti? Kadernya sudah ada. Cuma bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas. Jadi teman-temannya dokter nanti bisa ya artinya ini ada kerjasama lah nanti dengan teman-teman yang di bidang perjantungan tadi ya kardiologi ya Dok ya. Ada perhimpunannya kok, pergi tinggal kirim surat nanti kan dikirim seperti saya sekarang kan dikirim. Iya. Jadi bisa nih. Jadi besok itu misalnya ada sosialisasi itu ada dokter ahli dokter spesialis jantung kan nanti yang memberikan tambahan ilmu pada teman-teman yang ada di bawah di kader kesehatan itu. Oke, baik. Nah ini bisa nih kita lagi ngobrol bertiga gini siapa tahu besok kedepannya akan ada kerjasama lanjutan ya Bu Tusti. Karena kan yang terjadi selama ini kan yang baru itu yang TB Dok. Oh iya. Yang TB itu yang ada dokter spesialis paru itu yang dibawa ke bawah. Tapi yang untuk dokter kardiovaskular ini kan belum. Jantung dan pembuluh darah belum ada itu. Kan baik. Yang matikan itu sama diabetes ya Dok ya? Iya. Itu sekalian saja. Berarti sekalian. Masih satu paket? Ya, karena kan tadi sebagai faktor resiko. Jadi target utamanya kan deteksi dini. Faktor resikonya itu rokok, diabetes, deteksi awal diabetes, deteksi awal hipertensi.
dideteksi awal kolesterol tinggi. Jadi 4 itu yang harus segera dideteksi dari awal. Tapi dokter sering ke lapangan, membersamai teman-teman kader, membersamai. Saya sudah beberapa kali itu diundang bagi narasumber yang belum lama ini di Wonosari, ya, untuk teman-teman wanita olahraga Indonesia itu. Nah, itu juga kita screening deteksi dini. Dan Feedback ini, dari mereka seperti apa, Dok? ya katanya sih seneng gitu. Jadi pertanyaannya banyak, cuma karena keterbatasan waktu, jadi ya mau minta lagi, ini nanti diundang lagi waktu Hari Kartini, ya seperti itu. Oke, wanita ya, kembali lagi ke wanita ya. Baik, jadi kalau ngomongin soal kesehatan, kembali lagi nih, namanya juga ada yang mengatakan bahwa yang menjadi turunan itu tidak hanya sekedar gen tapi gaya hidupnya. Kalau orang tua gaya hidupnya udah salah, anak-anak jadi ikut salah. Katanya sih seperti itu. Kita akan bahas lebih banyak lagi dan tema kita masih aja terkait dengan sayangi jantungku, jantungmu dan juga jantung mereka. Dalam ranah publik kami akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik dan ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masih membahas mengenai tema kita yaitu sayangi jantungku, jantungmu dan jantung mereka. Kenapa harus tiga-tiganya, Dok? Ini kalau menurut dokter tema ini nih sebenarnya kita titik fokusnya kemana? Kok nggak ke jantung kita aja nih yang sekarang gitu ya? Baik. Tadi judulnya apa? Sayangi jantungku, jantungku, jantungmu, jantungmu, dan jantung mereka. Jantung mereka. Iya. Baik. Karena yang jantungku tadi kita sudah bahas banyak ya. Karena kita harus sadar diri, mawas diri, deteksi dini untuk diri kita sendiri. Jantungmu itu kita tadi sudah dibahas juga. Jadi jantungnya teman dekat kita, kerabat kita itu kita juga bisa deteksi dari sehari-hari kegiatannya. Kita amati, kok Bapak lebih mudah capek ya, nggak seperti biasanya. Kok bolak-balik, kalau jalan kok lebih lambat, berhenti, pegang dada. Nah, itu kita bisa deteksi lebih awal. Nah, kalau yang untuk topik jantung mereka, ini lebih khusus ke rokok sebenarnya. Kalau saya dari sudut pandang saya, ya itu karena rokok ini asapnya itu kemana-mana, bisa menempel di meja, di tembok, di baju. Nah, itu kalau dipegang, dihirup, itu bisa menjadi faktor resiko penyakit jantung koroner. Jadi misalkan bapaknya ngerokok di luar, sudah di luar ini, nih, pulang tidak ganti baju, tidak mandi, gendong anaknya, anaknya ini nanti lebih cepat kena sakit jantung. Padahal dia pasif ya? Ya, itu pasif. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang asapnya sangat banyak itu vape itu. Waduh, itu sama aja, Dok? Oh, sama itu. Itu nikotinnya lebih banyak. Iya. Cuma dia efeknya ke paru-paru mungkin lebih sedikit, tapi beberapa penelitian ya bilangnya sama saja. Ya, malah itu kan ada logam yang dibakar. Logam beratnya bisa masuk ke paru-paru. Nah ini perlu kajian juga ya, supaya lebih paham lagi ya. Baik, nah kalau tipsnya seperti apa, Dok? Kita kan nggak kepengen nih ya menemui gejala-gejala yang tadi dokter sudah sampaikan. Tips untuk masyarakat yang sekarang mungkin sudah paham sedikit, sekarang tahu, besok masih dilakukan, besoknya udah lupa. Tipsnya apa? Yang paling ringan aja dalam mulai kita bangun tidur deh, Dok. Ya, bangun tidur bergerak sebentar lah, ya, bergerak senam juga pulih, jalan di tempat juga pulih, luangkan waktu 15 sampai 30 menit bergerak dulu. Nah, terus kemudian ya kebiasaan bagus tuh kalau masjidnya lumayan jauh kan bisa jalan dulu, nggak usah naik motor, jalan gitu. Nah, masalahnya kalau hujan bagaimana? Nah, hujan di rumah. Ya. Nah, terus kemudian dari makanan, makanan ya perbanyak buah dan sayur ya dari makanan. Itu dia bisa melawan kolesterol jahat. Sehingga kolesterol baiknya yang tinggi. Nah, itu sangat baik. Terus kurangi konsumsi yang terlalu manis ya, gula yang berlebihan. Itu akan bisa mengakibatkan organ kita yang namanya pankreas itu jadi kerja rodi.
Kerja lebih keras dia. Iya, akhirnya ketika usia tua dia sudah nggak sanggup kerja lagi. Nah, itulah sakit gula. Nah, terus yang berikutnya ya rokok tadi berhenti. Nah, ini ya, tapi rokok ini paling susah. Pasien saya mayoritas sudah serangan jantung pun merokok lagi. Nah, yang berikutnya ya wassalam. Meninggal. Jadi sulit sekali untuk edukasi rokok. Kenapa? Karena ada nikotinnya itu. Nikotinnya itu kan bikin kecanduan ya. Nah, sehingga dia akan kalau berhenti, tidak dosis nikotinnya tidak dipenuhi kebutuhannya, rasanya itu seperti sakau. Jadi pusing misalnya. Pusing, pahit, nggak bisa konsentrasi, debar-debar dan lain-lain. Nah, sehingga dia akan mencari sumber rokok tersebut. Nah, itu pun baru bersih nikotinnya itu paling tidak berhenti 1 bulan. Berhenti merokok sama sekali? Iya. Jadi nggak ada istilahnya dikurangin dosisnya, nggak ada nanti kambuh lagi, ketemu temen rokok lagi. Itu yang ketawanya paling kenceng tuh, ayo siapa tahu. Tuh yang ketawanya paling kenceng, gimana tuh? Oh, teman-teman Hafiz ternyata. Oke, nah sekarang nih, ini kan kita harus ada aktivitas fisik nih ya. Kalau misalnya dia tuh kerjanya cuma di kantor nih dok, kan jadi kurang gerak, cuma duduk misalnya gitu. Itu seperti apa? Ada tips nggak untuk mereka-mereka yang teman-teman yang di kantor nih? Oh, geraknya tidak terlalu banyak kok. 30 menit saja. 30 menit dari semua waktu yang Anda punya itu untuk bergerak yang ritmis ya. Tadi jogging, jalan di tempat, kalau ada treadmill, sepeda. Monggo 30 menit aja, 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sudah cukup sekali. Jadi kalau misal kantor dia di lantai 13 gitu jangan naik lift gitu ya, Dok? Ya, itu lebih bagus. Nah, ini malah bisa untuk ngecek. Gitu ketika ya? naik tangga kok nggak nyaman, berarti ada masalah, check up. Begitu. Tapi kalau pakai lift ya nggak akan ketahuan sampai suatu saat gitu ya. sudah tiba-tiba serangan jantung. Oke, baik. Berarti ini bisa putus di besok ya? Rapat di lantai 3 gitu Bu, naik tangga ya Bu ya? Iya. Emang tempatku nggak ada liftnya. Emang nggak ada? Jalan. Oh, berarti itu memang harus ada apa ya namanya ya, peraturan gitu ya. Lift hanya digunakan untuk keadaan darurat gitu kali ya Bu ya? Semua harus, kan jadi gerakan hidup sehat jadi. Kalau dari Bu Tusni sendiri tadi dokter sempat mengatakan jantung, sayangi jantungku dan jantung mereka. Terkait dengan edukasi ini ya, apalagi jangan sampailah terkena jantung koroner tadi ya dari rokok gitu. Itu mengenai regulasinya seperti apa Bu? Apakah di Jogja sendiri sudah mulai ditegakkan? Iya, sebenarnya aturannya itu sudah ada walaupun hanya sekedar peraturan gubernur. Tapi yang kan terjadi? Tetapi yang terjadi kan tetap aja mereka itu melanggar. Jadi tadi dari awal sudah saya katakan mereka itu tahu aturan, cuma pura-pura tidak tahu gitu loh. Karena kadang-kadang di area publik itu kan ada area tidak boleh merokok. Bebas tetap rokok aja gitu. Baru disamperin sama satpam, baru mereka ditaruh itunya itu. Kemudian begini sebenarnya. Ya kita berawal dari diri kita sendiri aja lah. Mari kita bersama-sama untuk sebelum kita itu ke orang lain kita introspeksi pada diri kita. Artinya mari dimulai dari diri kita untuk selalu mencek kesehatan kita ke fasilitas kesehatan. Toh sekarang ini sudah di cover oleh biaya dari pemerintah. Jangan takut untuk membayar. Toh nanti pemerintah itu misalnya ada masyarakat yang memang itu tidak beruntung, itu pasti ada jaminannya, fasilitas jaminan untuk masyarakat. Ini yang perlu ditekankan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan oleh dokter. Nah, kuncinya ada 2 itu. Ya, yang pertama adalah segera urus KIS-nya kalau belum punya KIS. Ya, kemudian selanjutnya kalau memang sudah, rutinlah untuk cek ke fasilitas kesehatan, minimal ke fase ke-1 gitu ya, Bu Tusni ya, supaya tidak hangus. Kepemilikannya. Ada dua kegunaan. Ada 2 kegunaan. Yang pertama cek kesehatan sama untuk cek kartu KIS. Oh, oke, baik. Siap. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan kepada masyarakat mumpung nih semuanya nonton hari ini? Ya, pokoknya seperti itu aja lah. 2 hal tadi. Cek kesehatan sama cek kartu Indonesia Sehat. Jangan pernah malu. Kalau belum punya silahkan bikin gitu ya Bu ya? Iya, betul. Bikinnya nggak susah-susah sekarang. Tuh kan, sudah digampangkan loh. Ini yang berbicara langsung dari Komisi D dan beliau sudah paham sekali karena memang mitra kerjanya dengan Dinas Kesehatan ya, Bu Tusni ya. Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dokter yang generasi mager ini, Dok? Ya bergerak lah gitu. Ayo bergerak, hidup sehat. Ya, makan dikurangi garam, kurangi yang manis, ya
Kemudian ya deteksi dini, kalau ada keluhan, saya sudah mulai banyak sebenarnya. Apalagi waktu itu ada yang atlet yang henti jantung mendadak itu, tiba-tiba pasien saya yang periksa cek jantung jadi banyak gitu. Sebentar, ini atlet kan berarti dia sudah terbiasa dengan olahraga fisik ya, Dok? Itu hal lain, itu karena penyakit jantung bawaan biasanya. Oh, oke. Ya, makanya kan deteksinya juga dari kegiatan. Kalau nggak pernah olahraga kan nggak tahu ada gejala seperti itu. Nah itu cek, keluhan nggak nyaman saja datang ke puskesmas atau vaskes layanan pertama itu akan dirujuk ke dokter jantung. Sekarang aksesnya sangat mudah dan betul tadi dijamin gratis gitu. Jadi yang datang ke saya ada umur 20, 30 dan mayoritas normal. Mayoritas normal, tapi beberapa kita temukan ada tidak normal. Nah, itu kita tindak lanjuti, ternyata memang harus pasang ring jadi enak. Dan yang baru-baru ini ada yang mau umroh. Ya, umroh itu kan butuh aktivitas berat. Nah itu tadinya sakit, tapi setelah dipasang ring, umroh saya udah pulang sekarang. Alhamdulillah. Iya, kalau tidak nggak bisa. Apalagi haji, nggak boleh berangkat. Iya. Oke, baik. Sekali lagi tetap harus memeriksakan kesehatan, harus care dengan diri sendiri. Ada hal yang nggak enak sama badan, udah periksa aja ke vaskes layanan 1. Pakai kisnya. Bu Tusti tadi mengatakan dijamin sama pemerintah. 90 berapa Bu tadi? 7%. 97% warga di daerah istimewa Yogyakarta sudah tercover layanan kesehatan khususnya dengan kartu KIS itu tadi. Jadi jangan khawatir untuk menggunakannya. Dan dalam 6 bulan jangan sampai bolong. Begitu bolong, mulai lagi dari awal. Bu Tusti lagi yang sosialisasi nanti. Bu Tusti terima kasih sekali. Dokter juga matur nuwun. Ya, mudah-mudahan tidak lagi ada keluhan-keluhan dari pasien, dari warga masyarakat yang datang. Mudah-mudahan selama kurang lebih 60 menit ini kita bisa tahu banyak hal terkait dengan penyakit jantung. Gejalanya apa, harus gimana supaya kita tidak terkena penyakit jantung. Dan yang pasti terima kasih untuk DPRD yang selalu mensupport Dinas Kesehatan. Tidak pernah capek ya Bu ya, misalnya nanti ada Dinas Kesehatan, abis ini nih ada proposal masuk nih, misalnya Bu Tusti minta tolong ini fasilitas kesehatannya ditambah gitu, oke ya Bu? Nah kan udah 97. Siapa tahu ada fasilitas kesehatan yang masih perlu alat apa gitu, boleh? Oh gitu. Boleh ya Bu ya? Yang penting kita lihatlah nanti ya. Rumah sakitnya rumah sakit pemerintah. Oh gitu, oke baik. Matur nuwun, terima kasih, sehat selalu untuk dokter dan juga Bu Tusti. Makasih. Pemirsa, sampai di sini obrolan kita dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami pamit dan sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh bangun dan jatuh, engkau menyusuri kehidupanku yang kelam, dan apa yang ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, menunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semudah mengenalkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar
aku agar diriku tak sesak lagi seperti dulu.